Halo guys, Kali ini kita lagi di pegunungan. pegunungan Andong iki. Andong iki lho Mbak Ganyang iki Mbak ning Magelang lho, Magelang Ngablak Jawa Tengah iki Mbak. Nah kali ini Mana ya? mau ke Soga Farm, tapi kita nggak tahu tempatnya yang mana ini. Iya, tapi Ini di kanan sawah, di kiri sawah, semuanya sawah ya. bingung ya, pusing arep nang Tapi ndi. kok ini kok ada sesuatu yang mengganjal Apa ya, itu. ini? Iki Mbak, apa jenenge iki? Greenhouse. Greenhouse. Apa kita Rumah coba hijau. masuk ya? Kita masuk aja. Cus. Ya langsung. Let's go. Ini loh yang namanya soga-soga kayaknya loh. Kita masuk aja nggak sih? Aduh. Permisi. Assalamualaikum. Wow. Oh, ini luas banget loh. Iya. Dari timur, tenggara, selatan, utara loh. Ini kita bisa di mana-mana ini. Wow. Permisi. Apakah ada orang? Ada kamu monggo. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Kenalin aku Denayu dan aku membawa sahabatku Wulan. Oh iya iya. Mau mencari-cari apa iki namanya iki? Soga Farm, Soga Oh Farm. nggih. Benar di sini, Pak. Laras. Oh, jelas. Waduh, kita mau bertanya-tanya ini Pak, kok bisa ini greenhouse-nya dari sana sampai sana hijau, semua penghijauan itu Pak. Karena sayurnya itu hijau-hijau. Oh, karena saya hijau ya. Makanya hijau semua. Oh iya. Mau kepo ya, Oh. gimana sih cara nanamnya, pemasarannya dan lain-lain Pak. Kita mau membahas lebih Oh lanjut. nggih, siap. Oke, kita harus kemana dulu ini Oh Pak? ke sana aja langsung. Monggo. Nggih. Soga Farm adalah usaha hortikultura berbentuk CV yang berdiri sejak 2018 di lereng Gunung Andong, Magelang. Dengan fokus pada budidaya sayur dan buah, dengan menggunakan sistem modern seperti greenhouse, irigasi tetes, dan kadang menggunakan hidroponik. Ini kan tadi kan kita jalan-jalan nih Pak. Di sana sampai ujung sana isinya kok ya tanaman semua. Sawah. Masih asli gitu ya Pak. Gunung Andong sih Pak ya dekat, jadinya kan tanyanya mungkin subur-subur. Nah kita tuh tadi vlog terus nggak sengaja lihat ada Greenhouse. greenhouse. Katanya sih namanya apa ya? Soga. Soga Farm. Bener Pak, ini namanya Soga Farm. Betul. Soga Farm itu sebenarnya. Jadi dulu itu kan saya itu kan nanam stroberi Mbak, organik. Pakai greenhouse juga. Lah terus dekat dengan Gunung Andong, makanya Soga stroberi organik. Oh, jadi Ini soga itu namanya singkatan. Awalnya. Awalnya. Cuman karena saya sudah tidak lagi organik dan sudah tidak lagi nanam stroberi untuk saat ini, kalau ditanyain Soga apa ya Soga ya Soga. Nah, tetapi ceritanya itu seperti itu. Awal Jadi kalau mulanya. ya awal mulanya, tapi hari ini Soga ya namanya ya Soga. Gitu. Udah Brand ya? brandnya ya Pak. Ya, Kenalnya ya udah seperti itu. Soga. Gitu, betul. Dari strawberry loh awalnya. Ini sekarang udah nggak strawberry lagi, soalnya nggak merah-merah ini ya. Iya. Hijau-hijau Sekarang- ini. Sekarang saya nanamnya berbagai macam sayur, Mbak. Soalnya kalau di bisnis itu kan mengikuti pasar. Jadi pasar maunya apa, biasanya hulu itu mengikuti. Oh, Jadi di petani itu kan namanya di hulu, di pasar namanya hilir. Jadi hulu selalu mengikuti hilir. Oh iya. Seperti itu. Soalnya yang punya uang hilir. Nah, iya, kalau nggak diikuti hulu nggak punya uang. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira berarti ngikuti yang Buat dapat hilir. uang. Ya, heeh. Kita mengikuti yang dari mana penghasilan kita berarti Iya, ya, Pak? iya. Oh, Jadi iya. pasar minta apa kita produksi. Biasanya seperti itu. Jadi awalnya memang stroberi itu kami tanam. Tetapi kok permintaan sayur kok banyak. Lah makanya saya produksi sayur. Lah kemudian berjalan waktu ternyata permintaan tomat beef itu banyak. Lah Banyak. sekarang kami produksi terbanyaknya adalah tomat beef. Oh gitu. Seperti itu. Tapi sebelum itu ini tuh awal mula berdirinya tuh tahun berapa? Kalau saya ngerintis itu sepertinya pertengahan 2018. Wow. Jadi sekitar Agustus 2018 itu saya sudah ngerintis. Jadi coba-coba dari lahan kecil itu tahun pertengahan 2018, kemudian agak nambah lahan ini ya. Itu awal-awal 2019. Oh, Seperti itu. Udah hampir 7 tahun ya. Hampir 8 7 tahun. Oke. Betul. Terus dari yang semula strawberry itu bertahan sampai tahun berapa terus diganti tomat beef tadi ya Pak? Enggak, jadi stroberi itu langsung ke brokoli waktu itu. Oh, Alah. Jadi ada stroberi brokoli itu kan dulu. susah ya. Stroberi itu susah di hulu maupun di hilir. Jadi budidayanya susah, pemasarannya juga susah.
Karena stroberi itu kan buah mahal, sedangkan di Indonesia orang kaya kan nggak banyak ya. Nah, sehingga penjualannya kurang. Nah, terus di stroberi itu saya tumpak. Awalnya tuh kami monokultur ya. Jadi nanam stroberi semua. Kemudian karena stroberi itu hilirnya susah, hulunya juga susah, kami tumpang sari dengan brokoli di dalam greenhouse. Setelah waktu itu kami itu satu-satunya orang yang nanam brokoli di greenhouse. Semuanya di luar greenhouse. Ternyata brokoli di dalam greenhouse itu hasilnya luar biasa, bagus sekali karena nggak pernah kena hujan. Nah, waktu itu permintaan brokoli ke kami itu banyak sekali. Akhirnya kami dikenal sebagai pembudidaya brokoli yang bagus. Awalnya, lah terus iya pasar kan ketagihan barang kami di brokoli. Lah pasar mulai bertanya, ada nggak sayur A selain brokoli, sayur B, sayur C, sayur D, sayur E, sayur F. Lah kemudian kami produksi sayur permintaan pasar. Oh, berarti Seperti sesuai permintaan Betul, baru kita betul. dari sininya memproduksi. Iya, Oh. jadi kita ngalir begitu. Awalnya kami trial stroberi kurang bagus, kemudian trial brokoli bagus, terus sayur yang lain ngalir ngikuti. Waktu Bapak trial brokoli itu udah organik apa udah nggak organik? Oh, saya nggak organik. Nggak organik. Saya nggak organik. Berarti Gitu. setelah strawberry organik kemudian berganti ke brokoli, udah nggak Udah nggak organik, udah organik. Unggulannya apa Pak daripada brokoli pada umumnya? Kalau di greenhouse itu yang jelas warna ya. Warnanya lebih biru, hijau kebiruan. Oke. Jadi kalau brokoli di luar greenhouse itu hijau kehitaman cenderung. Tetapi kalau di dalam greenhouse itu hijau kebiruan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sayur yang di dalam greenhouse itu lebih crunchy biasanya. Kalau kriuk-kriuk berarti Lebih ini hasilnya kriuk, iya. Greenhouse ya. Nah, iya, karena kan akses matahari cahaya kurang. Iya. Jadi crunchy, enggak alot gitu. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira nih Pak, kan tadi ada disebutin brokoli, terus tomat. Selain itu tuh sayur apa lagi sih yang udah ada dibudidayakan di Kami Soga banyak Farm ya. itu? Kami ada sekitar 30-an lebih sayur ada ya. Jadi kami punya greenhouse di mana satu greenhouse itu ada sekitar 10 lebih. Ini kan homogen ya. Homogen cuma satu tanaman. Lah, kami ada greenhouse itu satu greenhouse kayak gini macam-macam tanaman. Ada juga. Oh Soalnya iya. di Soga Farm ini mengikuti permintaan pasar. Iya, iya. Pasarnya itu dari mana itu Pak? Dari mana? Kalau kami kebanyakan di Semarang. Iya, malahan, Pak. Semarang sama Jogja. Cuman untuk pasar terbesarnya kami Semarang. Cara mendapatkan pasarnya itu Pak dari mana? Kalau dulu saya itu masuk ke pasar itu brokoli di musim curah hujan tinggi. Jadi kalau musim curah hujan tinggi itu biasanya brokoli itu jelek semua. Karena kena hujan itu. Karena kena hujan. Lah kami kan punya brokoli di dalam greenhouse. Kami tawarkan ke toko. Oh, Mereka iya. dilema. Mau nggak nerima ini anak baru, ya toh? Mau diterima kok brokolinya, mau nggak diterima brokolinya bagus, mau nggak nerima kok ini anak baru. gitu Ya ini perusahaan apa nggak terkenal Soga Farm gitu loh. Akhirnya kami diterima. Itu namanya teknik penetrasi pasar. Dek. Jadi cara penetrasi pasar itu di mana semua barang tidak ada, kamu punya sendiri, baru itu namanya masuk. Berarti belum ada. Iya. Jadi anak muda jangan sembarangan masuk supermarket itu sembarangan di waktu sembarangan nggak boleh. Pakai komoditas apa itu juga harus dipikir. Jadi waktunya, komoditasnya apa itu harus dipikir. Jadi kami penetrasi pasar itu biasanya bulan Desember Januari. Seperti itu. Oh, berarti harus bisa melihat peluang pasar ada di mana. Iya, gitu ya. analisis pasar. Seperti itu. Tapi yang paling best seller, yang paling banyak dibudidayakan di sini kan tadi ada 30 Tomat beef, macam. tomat beef. Tomat beef. Iya. Tomat beef itu apa sih Pak yang membedakan? Apa kan ada tomat buah? Iya, jadi tomat itu ada tomat cherry yang paling kecil. Kemudian ada tomat sayur. Itu agak gede, Iya. lebih gede. Terus tomat buah. Terus baru beef tomato. Jadi tomat beef. Itu tomat dari luar negeri, Dek. Oh. Di Indonesia masih sangat jarang orang membudidayakan tomat beef. Kalau di lereng Andong, Merbabu, Sumbing, Sindoro mungkin saya. Wah, cara mendapatkan bibitnya itu awalnya dari mana Pak? Kami dari Belanda, bibit. Langsung Pak. Iya, dari Belanda. Keren banget ya. Iya, dari Juan. Dari awalnya berapa ini Pak? Awal tanamnya dari bibitnya berapa? Harganya atau apanya? Ya harganya, terus Kalau- jumlahnya. Oh, jumlahnya banyak. Kami tomat beef greenhouse-nya ada sekitar 50 greenhouse. Ya, Luas. tersebar di seluruh kawasan sini. Jadi kalau ada greenhouse seperti ini, itu mitra kami. Oh. Jadi sepanjang jalan itu.
Iya. Jadi Berarti saat itu kayak saling bekerja sama gitu ya, Iya, Pak? iya, itu petani mitra kami yang budidaya tomat beef. Oh Seperti iya. itu. Jadi tomat beef itu tomat paling besar. Dan itu tidak bisa dibudidayakan di luar, dia harus greenhouse. Oh. Nggak bisa berbuah. Sangat rentan terhadap hama penyakit. Tapi kalau Seperti itu. misalnya di dalam greenhouse gini berarti aman. Aman. Hindar. Iya. Oh iya. Karena terhindar dari air hujan. Kalau sumber penyakitnya dari mana, Pak? Dari mendung. Oh, Mm-mm. mendung mempengaruhi ya? Oh iya, ternyata ya? mendung. Kalau kami biasanya serangga enggak, karena kami sudah pakai insect net. Nah biasanya kami mendung deh. Jadi mendung tetap masuk ke screen soalnya. Jadi kalau di luaran mendung, di dalam cuma juga mendung. Jadi vektor penyakit itu serangga sama kabut. Atau mendung nih orang Jawa bilangnya. Daerah gunung ya, Pak? Iya. Nah kami vektornya saat ini kabut itu tadi. Seperti itu. Yang tadi kan tomat beef itu asalnya dari Belanda. Terus Bapak itu belajarnya dari mana? Oh itu kami dari mitra. Oh, Iya. sudah diajarkan gitu. Iya. Jadi kami dapat pasar, kemudian pasar mengedukasi kami. Oh, sepaket Seperti gitu itu. ya berarti. Satu paket Oh, sama iya. SOP-nya. Oh, ada SOP-nya juga Iya. ya, Pak ya. Heeh. Kalau di daerah sini ini Pak yang mitra itu udah berapa sih Pak banyaknya? Kalau untuk tomat beef, greenhouse-nya kemungkinan kami total tuh sama greenhouse-nya Soga mungkin 50-an. 50 Di angka sekitar lebih. 1,3. Iya, itu yang tomat beef. Kalau jumlah petaninya mungkin di angka 25 orangan. Petaninya itu berarti ya gimana Pak maksudnya? Karena kan satu petani kan ada yang mitra dengan kami 4 greenhouse. Oh, Ada yang 1 greenhouse, ada yang 2 greenhouse. Seperti itu. Jadi totalnya petani sekitar di angka 25 lebih. Saya kurang tahu. Nggak begitu menghitung Satu juga. petani lebih dari 1 greenhouse gitu ya. Iya. berarti satu petani itu ngelola berbagai macam sayuran juga. Enggak. Itu tomat aja. Tomat aja. Iya, tomat. Jadi kami ada petani mitra juga di sayur. Oh, beda lagi. Iya. Tapi kalau yang sayur kami biasanya yang mitra petani nggak pakai greenhouse. Di lahan terbuka seperti ini. Ha-ha. Seperti itu. Tapi untuk mitra sayur kami baru 2 orang. Iya. Seperti itu. Sayurnya ya ini Pak. Ya, jadi kalau sayur itu kami lari ke supermarket. Langsung di Semarang. Tetapi kalau tomat kami lari ke perusahaan tertentu. Oh. Nah, nanti perusahaan tertentu itu nanti lari ke supermarket juga. Seperti itu. Tantangan yang Bapak hadapi selama ini apa Pak dalam menghadapi Macam-macam. Banyak sekali. Yang pertama penyakit yang jelas. Yang kedua itu kan tanaman dari luar negeri. Jadi kan kita harus belajar banyak hal kemauannya dia. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga modal kali ya. Modalnya gede juga. Jadi untuk tomat begitu modalnya gede. Tapi di balik modal yang gede pastinya keuntungannya gede juga kan Pak? Ya, itu konsekuensi dari resiko dari bisnis ya. Jadi semakin modalnya tinggi, semakin resikonya tinggi, biasanya keuntungannya juga kemungkinan tinggi. Walaupun kemungkinan boncosnya juga tinggi. Oh iya, betul juga, Pak. Seperti itu. Kalau kerugian yang selama ini Bapak alami? Oh, banyak sekali. Banyak. Oh, banyak. Saya kerugian berkali-kali. Seperti itu. Terus untuk menghadapi kerugian itu Pak solusinya? Ya pantang menyerah. Pantang menyerah. Tetap semangat, berpikir yang jernih, mencari solusi, kemudian eksekusi dari solusi. Jadi nggak cuma meratapi kesedihan. Oh, gitu kan, enggak. biasanya. Itu namanya jatuh 2 kali. Jatuh setelah gagal dan jatuh pas meratapi. Jadi misalnya kita udah ngerasa kita gagal, berarti kita nggak boleh menyerah gitu ya. Iya, karena kalau kamu menyerah berarti kan gagal 2 kali. Iya. Heeh. Kalau menyerah lagi jadi 3 kali. Jadi gimana pun caranya, apapun yang dihadapi pasti kita ada harus solusinya. ya cari jalan keluarnya. Cari jalan keluarnya. Kalau nggak ada jalan keluarnya, kita yang keluar jalan-jalan. Iya, di Gunung Andong. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sejauh ini nih Pak, permintaan pasarnya paling banyak itu udah mencapai angka berapa itu? Kalau tomat beef hari ini kami produksi per minggu di angka 5 ton. Wow, 5 ton. Ya, tetapi kami di bulan Januari insya Allah 40 ton per minggu. Wow. Ya ampun. Oh, berarti puncak Puncak, produksinya ya. bulan Jadi, Januari. ya itu penetrasi pasar dari mitra kami. Jadi mitra kami itu pengen jadi penguasa tomat Oh. di Indonesia. Wow. Lah, dia penetrasi pasarnya di bulan Januari. Makanya banyak greenhouse itu nanti diproyeksikan panen di bulan Januari. Oh.
Oh, Karena di bulan Januari itu pasti curah hujan tinggi, orang nggak punya tomat. Iya, jadi itu gaya penetrasinya seperti yang tadi saya ceritakan Iya. ketika saya penetrasi menggunakan brokoli. oh iya. Ya, seperti itu. Jadi kami proyeksinya nanti bulan Januari kalau tercapai itu 40 ton per minggu. Keren banget ini Untuk buahnya. peluang jadi uang loh ini loh. Iya kalau Ya, Januari kurang kan lebih. curah hujannya kan tinggi. Iya. Siapa yang punya greenhouse dia yang punya produksi bagus. Oh, bener-bener. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini pemasarannya juga melalui sosial media tuh. Enggak, ini kami sudah MOU-an dengan perusahaan. Wow. Oh, berarti semuanya udah terjalin Iya, kerjasama. iya, semuanya kami sudah MOU-an dengan perusahaan. Kalau- Kami nggak ada business to person, nggak ada. Kami business to business semua. Oh iya iya. Jadi kami, misalnya kami sayur kami juga berhubungan dengan perusahaan, tomat kami juga berhubungan dengan perusahaan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya sudah panen, berarti itu udah ada targetnya yang. Ya, sudah ada yang ngambil. Oh, iya, iya. Bahkan untuk tomat itu buyer ngambil ke sini. Kami nggak nganter ke buyer. Oh, berarti nggak didistribusikan, tapi mereka langsung ambil. Buyer langsung datang. Oh Pakai iya. mobilnya buyer sudah ke sini. Jadi kami tugasnya cuma panen, grading, packing. Oh, gitu. Budidaya, panen, grading, packing. Distribusi sudah tanggungan buyer. Ya hemat tenaga juga. Ya, tetapi kalau sayur kami distribusi. Oh. Jadi kalau Khusus tomat sayur kami aja. budidaya, grading, packing, distribusi. Khusus tomat. Seperti itu. Cara menjaga kualitasnya itu Pak gimana Pak? SOP. SOP lagi. Iya, SOP, Juga SOP. SOP. Kira-kira menurut Bapak standar operasional pekerja ya SOP itu. Nah, itu tuh yang paling penting untuk menjaga kualitas tuh apa? Ya mereka taat. Oh, berarti dari pekerjanya. Iya, iya, iya. Iya. Oh, iya. Jadi faktor kegagalan pertanian modern itu pasti human error. Iya. Dari manusia. Dari Iya, SDM-nya. iya, iya. Jadi kalau memang manusianya sudah nggak taat ya sebagus apapun SOP-nya bakal kacau. Betul juga. Heeh. Seperti itu. Ngomong-ngomong nih soal manusia ini Pak, ini kan Bapak kan Iya. banyak kan wah banyak sekali luas Enggak, banget ini. ini sebagian. Oh, sebagian. Sebagian mitra kami. Oke. Ini Bapak apa namanya? Budidaya sendiri atau ada karyawan Ada bekerja. Oh, Heeh. gitu ya. Kalau misalkan ini kan udah lumayan besar ini Pak. Ini kira-kira umur berapa ini Pak? Kalau ini di angka 25 25 hari. Oh, 25 25 hari. Heeh. Itu ya? Iya. Oh, lah kalau masa panennya? Kalau masa panen di angka 50. 45-50. Ya, Cepet lumayan ini. cepet ya. Iya. Nggak sampai 2 Ini bulan. ini sudah cuma bisa panen. tanaman tumpang sari ya ini. Ini bukan tanaman utama ini. Oh, Ini tanaman sampingan. Ini kan benih tomat baru semai. Lah benih tomat baru semai dikasih sayur supaya greenhouse tetap menghasilkan uang. oh. Jadi jangan sampai greenhouse itu nganggur. Lah nanti tomat semai, nanti tomat tanam ini panen. Lah nanti tomat tumbuh kecil, ini dikasih sayur lagi, umur pendek. Jadi nanti bareng sama tomat. Tapi sayurnya umur pendek. Lah ini nanti tomat tinggi ini panen sayur yang kedua. Oh iya. Kali kayak 2 pulau terlampau. Iya, jadi kelebihan greenhouse itu salah satunya adalah repeat. Jadi cepat. Kita menghasilkan uangnya cepat. Kalau kita sudah punya greenhouse, itu harus selalu menghasilkan uang terus. Jadi lahan harus bekerja untuk ownernya. Berarti dari greenhouse sini nih kayak produksinya terus menerus. Iya, iya, nggak boleh macet. Oh, nggak Terus bisa menerus. putus gitu ya, Pak? Nggak boleh putus. Oh, Ini iya. ada targetnya sendiri nggak sih? Iya, jadi ini panen, nanti tanam. Lah, nanam ini itu bareng nanti sama nanam sayur yang kedua. Lah, nanti tomat sampai segini, ini sayur sudah panen yang kedua. Lah, nanti tomat tinggi kan sudah nggak mungkin sayur. Lah, nanti tomat segini nunggu sebentar lagi panen. Jadi proses panennya cepat. Berarti kan panen 1, panen 2, panen 3. Seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya permintaan Enggak ada. pasarnya terlalu tinggi terus kita nggak bisa Iya, produksi. loh, Nggak ada. sebenarnya itu kualitas kuncinya itu. Jadi kualitas. Semua barang yang punya kualitas pasti ada pasarnya. Pertanyaannya pasarnya itu mampu beli atau tidak? Menurut saya. Jadi orang anak-anak muda rata-rata ketika punya produk itu bingung promosinya. Dia sibuk promosi, nggak usah sibuk promosi. Sibuk memperbaiki diri. Itu apapun. Kalau kita sudah punya kualitas bagus, pasar itu ngincar. Siapa yang nggak pengen punya pasangan orang hebat? Iya kan? Iya, betul, Pak. Nah, kuncinya kan upgrade diri. Iya. Sama, sayur juga. Kurang lebih seperti itu.
Bener sih, kayak Jadi kuncinya promosi itu adalah kualitas barang. Nah saya loh, Iya. itu yang saya yakin. kalau kita terlalu banyak gembar-gembor nanti kayak tong kosong nyaring bunyinya ya Pak. Mending kita Yang kedua ilfil, pasar ilfil. Justru kalau kita nggak banyak ngomong, tapi produk kita bagus, mereka itu akan lebih kena di hati. Seperti itu. Karena terbukti gitu ya Pak ya. Ya kenapa? Kita nggak banyak ngomong. Worth it istilah anak sekarang. ya kayak cari pasangan ya. Iya. Banyak ngomong. Yang penting kualitasnya. Iya, nyata. yang paling penting itu upgrade diri. Seperti itu. Apalagi nih Den. Ah, Ya, aduh, ya ampun ini udah banyak banget ternyata yang dikulik ini ya. lu padahal saya pengen ditanya lebih banyak. Aduh. Iya. Pak ini coklat-coklat itu sebenarnya apa sih Pak? Enggak, ini namanya wheat melt ini. Oh, ini kokopit. Oh kelapa. Sabut kelapa. Itu apa aja itu Pak ininya? Ini kokopit sama arang sekam. Berarti media tanamnya dari itu. Iya. Oh iya. Nah, ini ke depan akan menjadi tren anak-anak muda ke depan. Alasannya apa Pak? Pertanian seperti ini. Alasannya apa? Ya karena kan anak-anak ke depan tuh kan pengen punya uang banyak tetapi parlente. Iya enggak? Iya. Loh, kelemahan negara kita itu adalah pendekatan pertaniannya itu organik bukan teknologi, Dek. Loh, kenapa enggak teknologi dulu baru organik? Kenapa organik dulu baru teknologi? Organik itu cuma masalah injeksi nutrisi. Kalau anak-anak kita suruh macul, suruh ngapa-ngapain, itu mereka itu lari. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelemahan kedua adalah rata-rata apa ya? Kita itu kurang adaptif terhadap teknologi modern. Nek saya itu pertanian bagusnya itu tuh didekatkan pertama dengan teknologi, syukur AI. Kedua bioteknologi. Itu puncaknya pertanian menurut saya. Memanfaatkan perkembangan zaman. Iya. Jadi semakin berkembangnya zaman harusnya pertanian Iya. juga semakin Iya. maju. Kita juga semakin berkembang ya. Iya. Oke. Kalau ini Pak ini kabel-kabel ini apa Pak? Itu namanya selang drip ini. Ini buat air apa Fungsinya Pak? buat Itu apa Pak? nutrisi. Oh nutrisi. Nutrisi sekaligus air. Oh, Jadi kalau kamu ngasih nutrisi, kami nggak ngasih nutrisi satu-satu. Jadi nutrisi tinggal kasih di tandon, kemudian colok semuanya sudah. Oh masuk udah nutrisi. mengalir ke semuanya ya. teknologi juga Iya, masuk. yang dimaksud kayak gitu. Bahkan kami tidak perlu colok, kadang kami pakai timer. Jadi di timer misalnya sehari pengen ngasih nutrisi berapa kali, ya tinggal di timer aja. Oh, berarti efisiensi banget. Iya. Lah itu termasuk salah satu manajemen bisnis. Bagaimana kita memangkas ongkos produksi. Seperti itu. Jadi kan ini semua udah ada bayarnya nih. Iya, betul. Nah, bayarnya itu siapa aja Pak? Jadi kalau kami untuk sayur itu tuh kami ada 7 supermarket di Semarang. Wow, 7 ya. Jadi ada Gilail itu ada 2 di Semarang. Namanya Gilail Candi sama Gilail Citraland. Kemudian Istana Buah ada 3 di Semarang. Itu namanya Istana Buah Sultan Agung, Istana Buah Pandanaran, Istana Buah Siliwangi, 5 kan. Kemudian Frudo sama toko daging Nusantara. Toko daging jualan sayur. Iya, jadi itu cuman brandnya aja. Dia jualan macam-macam, termasuk sayur di dalamnya. Lah, sayur itu yang ngisi kami. Itu kalau yang sayur. Kemudian untuk kailan kami kirim ke CV Daun Muda. Lah, nanti CV Daun Muda itu dikirim ke resto-resto di Jogja. Wow. Itu untuk yang sayur kailan. Nah, untuk sayur macam-macam ke supermarket yang tadi. Kemudian untuk tomat kami kirim ke CV Vertindo namanya. Itu di mana? Di Semarang. Iya, itu yang paling besar bayarnya. Ya, kecuali kailan. Kailan yang Jogja. Lah itu kalau yang tomat beef sama tomat cherry itu kami ke Vertindo di Semarang. Seperti itu. Lah Vertindo itu suppliernya Superindo. Nah, kalau Superindo aku tahu. Iya. Vertindo itu masih Lah Kalau Vertindo Superindo itu di yang mana-mana. nyuplai Superindo. Jadi dia yang nyuplai Superindo di Jateng, DIY, Jabar dan Jatim. Seperti itu. Oh, Nah itu iya. tomatnya itu dari kami. Cuman nanti dibawa sama Vertindo untuk dimasukin ke Superindo. Kurang lebih seperti Oh berarti dari Vertindo ya tadi yang mendistribusikan Ya, ke Superindo yang ada di sini. ya Oh, itu namanya kalau dalam dunia bisnis namanya rantai pasok. Oh iya iya. Ya, jadi dalam dunia bisnis pada ada rantai pasok. Ada petani, ada Soga, ada Vertindo, ada Superindo, konsumen. Oh iya. Seperti itulah kami itu Vertindo dan
Soga itu bagian dari rantai pasok dan Superindo. Cuman Vertindo ada di tengah, kami dekat dengan petani, Superindo dekat dengan konsumen. Oh, berarti Soga ini yang menjembatani antara petani sampai ke buyer tadi. Buyer. Kita juga masuk rantai pasok konsumen. Iya. Konsumen. Betul. Ini kita berkontribusi juga loh sama ini loh Soga. Oh iya benar juga. Bagian konsumen. Nah ini cara melebarkan ininya gimana Pak? Saya tetap komitmen di awal ya. Pokoknya kalau saya punya barang bagus, saya pasti diminta lebih. Oke. Jadi saya punya tomat bagus, Mas bangun greenhouse lagi dong. Gitu kan? Iya. Jadi saya punya misalnya greenhouse yang terbangun kok tomatnya bagus-bagus, buyer pasti akan minta lagi. Mas bangun greenhouse lagi dong, kirim ke kami. Oh, iya. Selalu seperti itu. Iya. Karena buyer bisa menilai dari sini produknya bagus gitu ya. Pertama itu, yang kedua buyer tadi juga mikir kalau mau cari di tempat lain. Karena kan yang lain belum tentu seperti itu. Ya enggak, titik aman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya prinsipnya bagaimana melebarkan sayap ya harus membuat produk yang sebagus mungkin. Menjamin kualitas produk dari waktu ke waktu itu terus bagus. Makanya dalam proses pertanian modern itu yang paling penting itu dua hal, Dik. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua kontinuitas. Baik itu di musim gampang nanam atau di musim susah nanam. Kayak hari ini Desember itu kan musim susah. Kami harus punya tomat banyak. Itu membuktikan kalau kami itu punya integritas di bidang kontinuitas. Oh iya. Seperti itu. Kualitas dan selalu ada kapanpun yang dibutuhkan. Selalu tersedia terus menerus. Iya, karena petani tradisional kadang itu cuman bisa nanam barang bagus di musim bagus. Oh iya. Sedangkan di musim jelek biasanya mereka itu gagal. Karena kurangnya teknologi, kurangnya manajemen dan sebagainya. Oh, berarti ini kalau misalnya dari petani-petani muda ini pasti punya gebrakan baru di dunia pertanian gitu ya, Pak? Iya. Nah, saya yang paling penting anak-anak itu tuh ya itu jaga kualitas sama kontinuitas. Dua hal terpenting. Iya. Kualitas. Betul. Nah, kalau marketing kalau misalnya nggak selain dari yang langsung bayar-bayar, ada dengar-dengar ada dari sosial media. Iya. Kalau kami sosial media itu tidak begitu ya. Kalau jenengan stalking Instagram kami itu rata-rata isinya anak magang. Oh iya. Jadi iya di feed kami itu kami nggak pernah jualan. Isinya anak magang sama kebun. Kebanyakan seperti itu. Lah buyer itu biasanya kami dapat itu biasanya karena mengetahui barang kami bagus. Jadi buyer itu temennya pasti buyer, Dek. Diingat-ingat ya. Jadi buyer itu temennya pasti buyer. Kalau buyer tertentu itu sudah ketagihan dengan barang kami, dia akan cerita ke buyer lain, nak mau barang bagus ke sana itu loh. Oh iya. Jaring. Iya, itu yang penting. Lah kemudian yang kedua, barang kita itu akan diyakini bagus itu biasanya ketika kita tidak menyuarakan. Jadi orang lain yang menyuarakan. Jadi saya ketemu buyer B ya. Tapi buyer A itu temennya buyer B. Dia akan lebih percaya buyer B itu nek barang saya bagus ketika dapat info dari buyer A, bukan dari saya. Oh, berarti tidak mengakui tapi diakui. Iya. Jadi kami biasanya kan di Instagram tuh posting tanaman, posting anak-anak magang. Kenapa? Ini bisa buat tempat magang juga. Biasanya iya. Oh iya. Kami ada dari Payakumbuh ada, dari Mataram ada. Dari IPB baru pulang. Oh iya. Menindaklanjuti dari katanya ada di Instagram. Tapi ternyata di Instagram itu cuma untuk mengenalkan kepada dunia kalau produk. Soga itu. Oh iya. Majang produk. Kalau kami itu punya tomat banyak, kami punya kailan banyak, kami punya sayur macam-macam. Itu aja. Tapi kami tidak menawarkan ke dunia luar untuk menjual ini. Itu juga menunjukkan kenapa nggak pernah ditawarkan ya. Iya enggak. Itu orang juga penasaran gitu loh. Paham kan? Jangan-jangan sudah punya pasangan pasar gitu loh. Orang malah semakin ngincer gitu loh. Barang kami berarti worth it ini barangnya bagus. Kurang lebih seperti itu. Itu teknik sebenarnya. Teknik bagaimana kita pengen jualan tetapi kita nggak murahan. Oh iya. Kalau cewek tuh nggak usah tebar pesona ya. Kalau mempesona ya pasti ya orang akan datang sendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Nah menurut saya sih, ya kurang lebih seperti itu. Apalagi? Ada ilmu yang luar biasa nih Pak. Iya. Oke, terus ini Pak, kita kan sebagai Gen Z. Iya, iya Mbak Gensi gimana? Nah pastinya kan
sedikit lah yang tertarik di dunia Iya, 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 iya. Iya, iya, makan. iya, Nah, iya. mungkin ada tips nggak sih Pak yang membangun supaya Ya pertanian harus maju dulu secara teknologi. Iya. Kalau maju teknologi otomatis human error itu semakin rendah, Dik. Jadi semakin canggih teknologi, human errornya semakin rendah, kerjaannya nggak semakin banyak, ongkos produksi menurun, iya toh? Kemudian penghasilan banyak. Lo Gen Z itu tuh yang penting itu kan parlente duitnya akeh. Otaknya Gen Z itu cuma 2 itu. Loh, kalau pertanian tidak didekati dengan teknologi, itu Gen Z nggak akan pernah mendekat. Jadi jangan pernah memaksa anak muda mendekati pertanian, tapi paksalah pertanian sehingga anak-anak muda masuk ke dunianya. Jadi jangan maksa anak mudanya ya Pak. Kalau kerja dipaksa tuh Jangan. Tapi kebun ini dipaksa demikian rupa sehingga anak-anak mau bertani. Tertarik gitu ya Pak? Tertarik. Jangan pernah memaksa anak-anak muda untuk bertani. Nah, saya seperti itu prinsipnya. Jadi jadikan layak dulu kebun, pantaskan kebun untuk anak-anak Gen Z. Jangan Gen Z dipaksa masuk ke pertanian. Kurang lebih seperti itu. Ini pasti kerjanya karo gremeng nek dipaksa ini ya. Terus apa lagi nih? Pesan dan kesan ya. Benar. Buat generasi muda yang akan terjun di dunia pertanian. Iya, nek saya pertanian itu nggak ada habisnya ya dari sisi pasar ya. Karena apa? Karena pertumbuhan penduduk Indonesia itu juga terus berkembang. Kita tiap tahun itu sekitar 1% penduduk baru, Dik. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk itu 1%. Kelahiran dikurangi kematian 1,4% di sekitar 3 juta. Artinya itu pasar baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling bagus pemikirannya biasanya orang paling kaya. Nah, orang miliarder dunia hari ini itu semuanya membeli tanah untuk pertanian. Baik itu Bill Gates, baik itu Marx dan sebagainya. Ya, kenapa kita harus meninggalkan pertanian? Wong justru mereka meyakini bahwa pertanian itu punya prospek di masa yang akan datang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi hal terbaik di masa depan itu apa yang diincar dunia, Dek? Kalau hari ini, dulu sampai sekarang, itu dunia mengincar energi. Makanya orang-orang yang kerja di Pertamina, di Petronas, di British Petroleum, di Chevron, dan sebagainya, itu mereka orang-orang yang keren karena dunia mengincar energi. Nah sekarang energi terbarukan itu sudah banyak. Panel surya, macam-macam. Nah pertanyaannya, ke depan itu dunia mengincar apa? Kalau dunia mengincar makanan ke depan, berarti pertanianlah menjadi sumber satu-satunya yang paling oke. Jangan sampai kita ke depan ketika tren itu muncul, kita baru mulai. Udah telat ya Pak ya? Sudah telat. Ingat, Facebook dibangun sebelum Facebook dibutuhkan. Instagram dibangun sebelum Instagram dibutuhkan. Jadi teman-teman yang mau masuk ke pertanian harus sense-nya, harus instingnya ke depan harus tajam. Kira-kira dunia ke depan membutuhkan apa? Kalau keyakinan kalian ke depan dunia membutuhkan pertanian, hari ini mulai. Ketika nanti viral, booming, kamu sudah punya perusahaan yang besar untuk mensuplai. Udah punya ancang-ancang lebih dulu. Nah, kalau anak muda semuanya tidak mau masuk ke pertanian, maka jangan heran ketika nanti berita di televisi atau media sosial, impor itu akan terus terjadi. Jadi impor terjadi karena anak-anak mudanya nggak mau masuk ke pertanian. Oh, berarti pertanian ini nih sumber dari segala sumber ya, karena nggak ada matinya. Menurut yang yakin, ya, menurutku. Kalau seperti itu. Juga pandangannya harus ke depan. Iya. Mungkin di masa ini sekarang nggak terlalu butuh. Kita nggak tahu ke depannya. Iya, pertanyaannya ke depan dunia membutuhkan apa? Iya. Seperti itu. Oke, ini kan tadi kan sudah berbincang-bincang dari awal ya, sampai panjang kali lebar kan tinggi, oke. Karena ini cangkir tani Pak, kita ada jargon Pak. Apa jargonnya? Kalau misalkan kita bilang cangkir tani, nanti kita bareng-bareng ada gerakannya nih. Gerakannya gimana? Bergerak gitu ya Pak. Berbincang, berpikir pertanian. Boleh coba dulu. Berbincang, ya. Berpikir pertanian. Oh iya boleh, bisa. 2, 3. Cangkir tani, berbincang, berpikir pertanian.